Ya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ternyata menjadi rujukan favorit para pemilih pemula sebagai capres. Hal ini terlihat dari hasil survei Litbang Kompas. Gimana Kadrun? Puyeng nggak tuh? Ya, dibandingkan dengan 3 sosok capres rujukan lainnya, yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, ada bekas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ternyata survei tersebut menunjukkan bahwa Ganjar dipilih oleh 38,8% responden yang teridentifikasi sebagai pemilih pemula usia 17-an. Luar biasa ini. Tapi kami punya keyakinan cukup besar. Ini 2 tokoh ini sama-sama punya kualitas. Tapi karena saya pendukung Mas Ganjar, saya punya keyakinan Mas Ganjar lebih berkualitas lah. Karena ini subjektivitas. Tapi memang lebih baik nanti diuji gagasannya aja, gagasan dan program. Karena Mas Anies juga punya gagasan dan program. Begitu juga Mas Ganjar Pranowo yang hari ini memimpin Jawa Tengah. Dan posisi kami sampai detik ini meyakinkan bahwa Mas Ganjar, apa yang disampaikan Arya Fernandes tadi itu sangat-sangat memenuhi kriteria yang diinginkan oleh kelompok milenial. Ini yang menjadi faktor penting dalam pemilu 2024 nanti. Terus kalau saya mau baca data juga lagi terkait dengan, kan biasanya kalau politisi ini kan kalau dia dimulai dari dikenal, disukai, baru dipilih. Ternyata kalau masalah dikenal, Pak Anies ini lebih banyak dikenal orang dibanding Pak Ganjar. Betul. Cuman masalah disukainya, Pak Anies ini mulai stagnan. Ini data yang pernah saya lihat atau saya dengar. Dia stuck. Dia walaupun udah banyak dikenal, dia stuck. Pak Ganjar belum banyak dikenal orang, tapi tingkat disukainya tinggi. Jadi kalau menurut data mereka sama-sama di angka yang sama untuk dikenal, mungkin Pak Ganjar tuh bisa melambung lebih tinggi. Saya ulangi lagi, dari Litbang Kompas cuma 4,3%, dari RSI Deni Jaya hanya 3,9%, dari SMRC hanya 5,4%, dan paling jeblok dari Indeks Start 2,1%. Sahabat Indonesia, ini menunjukkan dengan terang benderang bahwa Nasdem sudah mulai ditinggal oleh para pemilihnya. Karena faktor Anies Baswedan ini menjadi negatif faktor buat Partai Nasdem. Riwayat Anies tamat, Ganjar dan Prabowo jadi tandem di Pilpres 2024. Hasil survei yang dilakukan lembaga Indo Strategy Research and Consulting mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai simulasi pasangan calon presiden atau capres 2024. Hasil survei ini turut menandingkan sejumlah tokoh politik yang berpotensial maju. Nama-nama yang dihadirkan dalam survei ini adalah nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dalam survei terungkap jika nasib Anies dalam bahaya jika sampai Prabowo dan Ganjar menjadi pasangan di pemilu 2024. Simulasi pasangan Prabowo dan Ganjar tersebut rupanya meraih suara yang sangat tinggi mencapai 60,3% responden. Adapun survei ini dilakukan oleh 1.230 responden dengan kriteria warga negara Indonesia di atas 17 tahun atau memiliki KTP. Sementara untuk pengambilan data menggunakan metode multistage random sampling. Survei ini dilakukan pada tanggal 27 Oktober sampai 5 November 2022. Hasil survei yang menetapkan tingginya elektabilitas Prabowo dan Ganjar jika dipasangkan dikomentari oleh pengamat politik Universitas Hasanuddin Makassar, Sukri Tama. Ia mengaku tak heran melihat hasil survei tersebut. Hasil survei kan sebagai aktor masing-masing, kan dua ini berada di atas. Ganjar dan Prabowo itu bersaing dengan Pak Anies. 3 nama itu yang sekarang sedang bersaing, jelas Sukri pada Rabu 10 November 2022. Sukri juga tidak heran melihat simulasi Prabowo dengan Ganjar yang pasti akan meraup dukungan yang cukup tinggi. Meski demikian, memasangkan Prabowo dengan Ganjar tentu cukup sulit dilakukan jika partai keduanya tidak kompak. Namun permasalahannya apakah hasil survei tersebut akan dijadikan oleh masing-masing partai, yakni Gerindra dan PDIP yang berkepentingan untuk mendorong keduanya, kata Sukri. Apakah aktor-aktor yang mau didorong ini juga berkenan untuk berpasangan? Karena Pak Ganjar misalnya sedikit di atas, siapa tahu Pak Ganjar merasa posisinya tidak wakil tetapi presiden.
Misalnya begitu, lanjutnya. Terlepas dari itu, Sukri mengatakan pada akhirnya hal tersebut menjadi tugas partai yang bakal hitung-hitungan. Nantinya akan terlihat bagaimana otak-atik setiap partai politik terkait tokoh yang akan mereka dukung. Tapi pada prinsipnya, salah satu hitungan parpol nantinya siapa yang akan didukung dan bagaimana komposisinya, tandasnya.